Setelah Google menggelar presentasi besar, apa jawaban Apple? Jujur, Apple tertinggal jauh dalam persaingan AI. Contohnya Apple Intelligence yang hanya omong kosong dan berujung pemecatan bersejarah Tim Cook. Dari Cupertino, orang menunggu apakah mereka gagal atau justru membuat keajaiban. Dan mereka berhasil membuat kejutan. Intinya, di WWDC kali ini, Apple melakukan langkah paling rumit dan tak terduga. Mereka secara resmi bekerja sama dengan pesaing utamanya, Google. Dan di video ini kita akan bahas apa aja yang Apple tunjukin di dunia AI. Jadi, dalam 10 menit ke depan, kamu bakal tahu isi presentasi 2 jam itu. Di video ini, kita akan bahas apa aja yang Apple tunjukkan di dunia AI, dan saya akan jelaskan bagaimana hal ini akan mempengaruhi seluruh pekerjaan di masa depan. Jadi, kasih like kalau kamu bukan bot atau AI. Yuk, langsung mulai. Kita mulai langsung dari yang paling utama. Ini dia, Siri AI. Intinya, Apple benar-benar membuang algoritma lama dan membangun asisten baru berbasis model Google Gemini. Siapa yang menyangka? Ya, benar. Mereka mengambil teknologi dari pesaing utamanya. Apple akhirnya harus mengakui bahwa pengembangan mereka sendiri belum cukup, dan tanpa Google ya, mereka seperti tanpa Yandex. Jadi sekarang para penggemar Siri bisa senang. Sekarang Siri bukan lagi mesin pencari yang bodoh, tapi udah jadi agen kontekstual penuh seperti Oke Google. Dia bisa melihat apa yang terjadi di layar Anda, tahu seluruh riwayat percakapan dan dokumen Anda. Anda bisa, misalnya, menyorot 3 anggaran berbeda di Mac. Dan Siri akan secara otomatis membuat tabel perbandingan, mencari konteks yang dibutuhkan di email, lalu menulis surat ke kontraktor. Intinya, semuanya persis sama seperti yang Google tunjukkan di presentasinya beberapa minggu lalu. Tapi sejauh ini belum jelas apakah Siri akan merespons jika Anda memanggilnya dengan "Oke Google". Juga diinformasikan bahwa Siri AI awalnya hanya akan tersedia dalam bahasa Inggris. Dan di sini benar-benar tidak jelas apa sebenarnya masalah bagi AI untuk mempelajari semua bahasa. Itu kan cuma butuh 1 menit aja. Hal yang sama juga udah ada di Google. Ya udahlah, pembaruan besar kedua adalah visual intelligence, seperti yang mereka sebut. Kamera iPhone kini berubah menjadi pemindai AI, yang bahkan bisa menghitung kalori di piring dan langsung membagi tagihan dengan teman-teman. Tapi secara umum juga bisa mencari barang di toko online. Tapi intinya semua ini lagi-lagi sama aja dengan yang udah diperkenalkan oleh Google. Ya, memang kenapa harus heran? Mereka memang ngambil teknologi itu, hanya aja sekarang udah terintegrasi ke dalam ekosistem mereka sendiri. Nah, di Apple Vision Pro, AI hanya dengan melihat ransel bisa membandingkan ukurannya dengan data tiket pesawat kamu dari email dan memberitahu apakah kamu boleh membawanya sebagai bagasi kabin. Ini sangat berguna buat yang suka bepergian. Jadi, sekarang Apple bisa melakukan apa yang udah bisa dilakukan oleh smartphone Android. Dan di sini, mungkin mari kita tanpa sarkasme, saya benar-benar senang akhirnya fitur yang seharusnya sudah lama ada, itu sekarang hadir di iPhone dan Mac. Menurut kalian, soal ini sebaiknya kita senang atau justru sedih dengan kabar seperti ini? Dan mungkin alat yang paling menghebohkan adalah special reframing pada foto. Jadi, AI memungkinkan secara harfiah menggeser posisi kamera di ruang pada foto yang udah jadi. Artinya, kamu bisa mengubah sudut pandang, angle foto yang diambil beberapa tahun lalu, dan AI akan secara otomatis melengkapi latar belakang di pinggir-pinggirnya, semua bagian yang kurang. Dan di balik fitur ini, seperti yang udah bisa ditebak, siapa yang ada di baliknya? Nan Banana dari Google. Jadi sekarang, merusak foto karena angle yang jelek udah hampir mustahil. AI akan mengambil ulang semuanya di cloud. Tapi belum lama ini, Google memperkenalkan Zoom 100 kali dengan kecerdasan buatan untuk smartphone Google Pixel mereka, tapi sampai sekarang fitur Zoom ini belum sampai ke iPhone. Tapi setidaknya ada fitur untuk melengkapi bagian yang hilang, dan itu juga udah bagus. Tinggal pertanyaan utama, bagaimana dengan privasi? Apakah foto-foto seperti ini akan diproses secara lokal di perangkat, atau semuanya diunggah ke cloud Google? Ya, semoga aja para insinyur Apple benar-benar memikirkan soal ini dengan matang. Ngomong-ngomong, tulis di kolom komentar, bagaimana sih pendapat kalian soal privasi di Apple? Kalian percaya atau nggak percaya sama Apple soal ini? Tapi ya udah, kita lanjut ke topik berikutnya. Apalagi yang mereka tunjukkan selain AI murni ini? Mereka juga memperbarui sistem macOS itu sendiri. Akhirnya kita dapat macOS Golden Gate.
Kecepatan peluncuran aplikasi di smartphone naik 30%, dan transfer lewat AirDrop bahkan jadi hampir 2 kali lebih cepat. Bahkan Apple mengoptimalin sistemnya sehingga iOS 27 yang baru ini bakal didukung bahkan di model-model lama, mulai dari iPhone 11. Jadi buat kalian yang masih pakai iPhone lama, ini kabar baik buat kalian. Browser Safari sekarang punya fitur baru yang namanya Notify Me. Jadi AI-nya sendiri yang memantau perubahan di situs web dan secara otomatis mengirimkan notifikasi ke kamu. Misalnya saat barang yang kamu cari udah tersedia lagi atau pendaftaran kursus kami dibuka. Ngomong-ngomong, di bawah video ini kamu bisa cek kapan pendaftaran kursus kami dibuka. Dan ini persis seperti yang ditunjukkan Google di presentasinya. Hanya aja mereka menamainya Gemini Spark, yang juga bisa melakukan hal yang sama di browser Chrome. Dan di satu sisi, tentu saja, kita harus mengapresiasi Apple karena mereka mengambil teknologi terbaik dan mengintegrasikannya ke dalam ekosistem mereka. Sebenarnya, mereka memang selalu seperti itu. Mari kita jujur aja kan? Karena layar sentuh dan smartphone itu udah ada sebelum Apple iPhone muncul. Hanya saja mereka melakukannya dengan benar. Dan sekarang kita akan lihat apakah mereka benar-benar mengintegrasikan AI dengan baik atau seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Pokoknya, siapa yang pertama mencoba bisa tulis di kolom komentar. Saya yakin video ini masih akan ada sampai saat itu, apalagi yang mereka tunjukkan. Bagi pengembang, Xcode kini hadirkan agentic coding, menulis kode dibantu agent AI fungsional. Selain itu, para programmer dapat memilih model mana yang akan dihubungkan, termasuk Gemini yang sama. Programmer udah memakai Cloud Code dan ChatGPT Codex. Tulis pilihan Anda. Banyak yang akan berkata, Apple akhirnya ikut bersaing dengan kapasitas penuh meski mengorbankan teknologi Google. Setidaknya mereka bertindak. Namun, yang terpenting adalah Anda harus membayar untuk generasi-generasi yang sangat kuat ini. Dan untuk menggunakan AI secara aktif di ponsel cerdas Anda sekarang memerlukan langganan iCloud. Dan tanpa langganan ini, semua yang baru saja saya sebutkan tidak akan berfungsi. Dan itu masih diblokir ya. Itu terjadi di beberapa negara. Jadi pertanyaannya adalah, apa gunanya semua presentasi ini jika setengah dari semua yang ada di sini hampir tidak mungkin digunakan? Silakan bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Apa yang kalian pikirin tentang hal ini? Apakah aliansi dengan Google akan menyelamatkan reputasi Apple? Atau justru ini pengakuan menyerah? Tulis pendapat kalian di komentar, menarik untuk dibaca. Nah, kalau kalian ingin mempelajari laporan yang sama ini dalam format presentasi secara lebih detail, silahkan kunjungi kanal Telegram saya. Di sana saya udah upload ringkasan teks lengkap beserta semua detail yang ada di sana. Dan kalau kalian ingin mempelajari neural network secara praktek, di bawah video ini kalian akan menemukan link ke kursus gratis tentang AI dengan tugas dan pelajaran praktis, supaya dalam 9 pelajaran kalian udah paham neural network mana yang benar-benar layak dipakai dan mana yang cuma sekedar omong kosong iklan. Saya, Pavel Lebedev, menemani kalian. Sampai jumpa lagi. Dadah!